We from Group 2 will present the results of the final project entitled Design of Goods Inventory Application at Chidanki Bakery. This application is designed to facilitate the management of inventory data in a structured and efficient manner. Next, let's see a demo of the application we have created. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Alfiansyah. Sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aplikasi kita, yaitu Inventory Management System. Nah, di sini permasalahan yang sering muncul di proyek kami ini ya, yang kita jalankan dalam operasional usaha kecil menengah, terutama di bidang penjualan makanan, adalah ketidaktepatan pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menyebabkan kerugian seperti produk kadaluarsa atau bahkan kehabisan stok tanpa disadari. Nah, selain itu, usaha juga membutuhkan efisiensi dalam pengelolaan data transaksi yang dapat mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem digital yang dapat membantu pencatatan, pelaporan, dan memanajemen secara otomatis. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur database. Di sini terdapat user, admin, barang, supplier, ya, dan lain-lain. Nah, untuk mendukung kebutuhan aplikasi ini, kami merancang sebuah database dengan beberapa tabel utama. Yang pertama adalah tabel user, digunakan untuk menyimpan data pengguna umum, aplikasi seperti username, email, dan password. Nah, berikutnya ada tabel admin juga, yang berisikan seperti ID admin, nama admin, jabatan, dan data pribadi lainnya. Nah, di sini nih, bagian admin memiliki peran sebagai pengelolaan utama sistem. Nah, kemudian ada tabel barang juga, digunakan untuk mencatat produk seperti ID barang, nama barang, jenis, dan stok. Nah, lalu ada juga tabel supplier, yaitu data penyedia barang yang meliputi ID supplier, ya, nama supplier, alamat, dan kontak lainnya. Nah, semua data ini akan terhubung dengan tabel-tabel transaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Dhani. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi tentang struktur database saya. Nah, yang pertama di bagian saya adalah tabel pembelian. Nah, di tabel pembelian ini tuh berfungsi untuk mencatat semua transaksi masuk, yaitu barang yang dibeli dari supplier. Lalu data yang dicatat itu meliputi, yang pertama itu ada ID pembelian sebagai primary key, dan lalu ada ID barang yang untuk menghubungkan barang yang dibeli, lalu ada jumlah harga satuan sama total, lalu ada ID supplier dan tanggal pembelian. Nah, lalu tabel ini tuh penting gitu agar pemilik usaha bisa mengetahui kapan, dari siapa, dan berapa banyak barang yang dibeli, sehingga stok bisa dimonitor dengan baik. Lalu yang kedua, di struktur database yang saya akan jelaskan, yaitu tabel penjualan, di mana tabel penjualan ini mencatat transaksi keluar, yaitu saat barang dijual ke pelanggan. Lalu di tabel penjualan ini ada kolom tabel, yang dimana ada ID penjualan, ID barang, jumlah terjual, harga jual, lalu ada dan grand total, dan lalu ada juga akhir ID pelanggan dan tanggal penjualan. Nah,
Dengan tabel ini tuh pemilik usaha dapat mengetahui gitu, produk mana yang paling sering terjual serta bisa digunakan sebagai dasar untuk analisis keuntungan dan pengelolaan stok. Lalu berikutnya ada tabel pelanggan yang dimana tabel pelanggan ini untuk menyimpan informasi pembeli secara terstruktur. Nah, ini ada tabel ini mencakup yaitu ID pelanggan, alamat pelanggan, lalu alamat, nomor HP dan data lainnya. Dengan data pelanggan yang rapi, pemilik usaha bisa menjalin hubungan lebih baik dengan pelanggan tetap dan bahkan menerapkan strategi promosi atau loyalitas di masa depan. Lalu kita next slide-nya itu adalah fitur aplikasi. Aplikasi ini dirancang dengan beberapa fitur utama yang sederhana tapi fungsional, yaitu yang pertama ada login admin. Nah, login admin ini berfungsi untuk menjaga keamanan akses ke sistem. Hanya admin yang bisa login dan mengelola data. Lalu yang kedua ada dashboard ringkasan yang menampilkan ringkasan jumlah barang, supplier, pelanggan, dan total transaksi secara real time. Lalu di master data ini terdiri dari 4 menu utama, yaitu ada barang, yang pertama ada barang, supplier, admin, dan pelanggan. Lalu ada yang keempat adalah transaksi pembelian dan penjualan. Di sini fungsinya memudahkan pencatatan keluar dan masuk barang, lalu total otomatis dihitung berdasarkan jumlah dikali harga. Lalu yang terakhir ada laporan. Laporan pembelian dan penjualan yang bisa difilter berdasarkan secara langsung oleh user ya, untuk mencatat dan memantau aktivitas usaha secara efisien tanpa perlu rumit gitu. Nah, itu mungkin saja penjelasan dari saya dan dari aplikasi inventarisasi Cadanki Bakery. Oke, saya akan langsung mendemokan aplikasinya. Terima kasih, bye-bye. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian utama yaitu modul login. Jadi ini merupakan salah satu akses pertama user untuk melakukan login ke dalam sistem atau aplikasi tersebut. Oke, yang seperti kalian lihat ini, di tampilan ini ada 2 komponen utama. Yang pertama itu di panel sebelah kanan ini ada bagian sign up. Itu untuk membuat akun, username dan password kalian untuk melakukan login. Boleh dibikin dulu. Oke, di kolom pertama kita isi bagian username, kolom kedua kita isi bagian email, dan kolom ketiga itu kita isi dengan password. Lanjut klik bagian sign up, ini bagian toolbar, dan kalau berhasil dia akan muncul pop up notifikasi registrasi berhasil, silakan login, dan lanjut pencet OK. Nah, lanjut ke bagian komponen kedua itu yang sebelah kiri, bagian sign in. Sign in ini kalau kalian sudah mendaftarkan akun kalian dan atau kalian sudah membuat akun, kalian tinggal memasukkan di bagian username dan password kalian masing-masing. Jika sudah dan berhasil, kalian tinggal pencet sign in untuk melakukan login dan akan muncul pop-up login sukses. Klik OK. Setelah login, kita akan menampilkan dashboard, di mana di sini ada panel slideshow, ada card, ada chart diagram batang dan diagram lingkaran. Oke. Untuk slideshow sendiri ini digunakan untuk promosi produk atau promosi toko dari Indobagi. Nah, card ini untuk ringkasan dari total penjualan, total stok barang, dan juga total pembelian. Nah, untuk chart sendiri bisa untuk menampilkan pendapatan dari harian atau bulanan dengan combo box. Bisa combo boxnya bisa hari ini per minggu ya, bisa bulan juga, per tahun. Nah, kalau diagram lingkaran sendiri ini adalah stok barang yang paling banyak, yang dijual paling banyak. Tekan ke drop down menu di master data.
ada admin. Oke. Nah, di sini tuh ada table yang menampilkan ID admin, nama admin, nomor telepon, bagian, jenis kelamin dan alamat. Bisa lihat di bawah, di sini ada page untuk melihat lanjutan dari halaman. Dan kalau misalnya di atas ada search untuk mencari berdasarkan ID, terus ikonnya. Misalnya ID bisa berdasarkan nama admin, telepon, terus bagian, jenis kelamin dan juga alamat. Contohnya untuk ke alamat Jalan Sudirman, ketik Jalan Sudirman, enter, maka dia akan menampilkan alamat yang berada di Jalan Sudirman. Oke, untuk tombolnya sendiri kita akan coba tambah. Kita akan mengetikkan ID contohnya 220, terus namanya Ima, nomor teleponnya dummy saja. Oke, terus bagiannya CEO, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, terserah. Terus alamatnya Jalan Depok, Jati Jajar. Oke, terus simpan. Oke, maka ketika kita page-nya kita geser ke paling terakhir, batalkan. Oke, kita geser page-nya. Nah, dia akan tersimpan. Nah, ketika kita mempencet row-nya atau barisnya, maka tombol ubah dan delete akan visible-nya akan true. Kita bisa ubah dan juga kita bisa delete. Untuk ubahnya sendiri bisa tombol ubah. Oke, nah kita bisa ubah nomor telepon, bagian dan juga alamat. So, nomor teleponnya mana? Sebagiannya menjadi mentor, manajer, gejalanya kita simpan, maka dia akan keubah di database batal. Kita page-nya lagi kita geserkan. Nah, dia akan keubah. Oke, bisa dihapus juga. Dihapus. Oke, yes. Nah, dia akan kehapus. Sekian. Terima kasih. Oke, di sini ada di bagian barang yang dimana berfungsi untuk menampilkan ID barang, nama barang, jenis barang, stok, harga, dan tanggal masuk. Dengan button itu ada tambah, ubah, dan hapus yang masing-masing memiliki fungsi. Mungkin kita di bagian tambah dulu untuk menambahkan data barang dari supplier dengan ID 2 untuk nama itu bernama Josax dan jenis barang itu adalah mungkin ini sebagai demo untuk labelnya atau stoknya itu sebanyak 3 dan tanggalnya sesuai dengan yang real time. Data berhasil disimpan. Kemudian untuk mengubah barang atau mengubah nama, kita hanya tekan button ubah dan mengganti namanya di bagian sini dengan yang dibutuhkan oleh kita. Ketika data sudah disimpan, maka akan berubah nama barang yang telah kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk bagian hapus, kita hanya mengklik bagian yang ingin kita hapus, lalu langsung bisa dihapus. Untuk di bagian bawah itu ada sesuai dengan tanggal masuknya dan jenis yang berurutan. Oke, kemudian yang di bagian atas ada search ID yang dimana yang memiliki fungsi untuk mencari di beberapa ID nama barang yang kita inginkan agar tidak usah untuk nge-scroll lebih lanjutnya lagi, dan masing-masing itu ada fiturnya dengan sesuai dengan manfaatnya masing-masing. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu master data supplier. Di page-nya ini ada untuk menambahkan data dan ada mengubah dan menghapus. Di sebelah kanannya sendiri ada tempat searching gitu. Di searchingnya itu ada kayak icon untuk ID admin, nama admin, nomor telepon, email, dan alamat.
kita di paling bawahnya juga ada untuk ke next selanjutnya gitu dan sebelumnya. Kita coba langsung bikin tambah. ID-nya kita coba bebas aja. Dan namanya juga bebas, kita coba. Nomor telepon 08 bebas. Kita coba. Dan alamatnya juga. Terus simpan. Data berhasil. Nah, akan muncul di page kedua dan kita akan coba ubah nomor teleponnya dan email, bawahnya alamat. Nah, dia akan terupdate. Kita juga bisa menghapus data yang kita buat tadi, hapus dan tekan yes, udah terhapus. Udah, segitu aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian data pelanggan. Nah, seperti yang sudah kelihatan di sini ada 3 button, tambah, ubah, hapus. Dan di sini kita melihat ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, jenis kelamin sampai alamat. Di sini ada pilihannya. Pilihannya di sini seperti kita ingin mencari ID sampai dengan alamat. Selanjutnya di bagian sini kita bisa melihat ya, kita ingin melihat tambah, misal nama pelanggan dengan ID sekian, habis gitu dengan nama Isa dan nomor teleponnya 08 sekian, jenis kelamin laki-laki dan kita ketik jalan alamatnya. Lalu kita simpan. Nah, akan ada notif seperti ini. Lalu kita lihat di bagian page-nya. Nah, sudah muncul nama Isa. Lalu kita ingin mengubahnya. Mengubahnya tinggal kita ganti nomor telepon dan alamat yang ingin kita ubah. Setelah kita ubah, kita simpan kembali lalu save. Dan kita lihat di halaman berikutnya sudah terubah dengan nomor sekian dan alamatnya. Lalu bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Nah, kita tinggal klik hapus, tekan yes, lalu oke. Selanjutnya kita akan mencari dengan nomor ID pelanggan. Oke, kita cari nomor ID. Semisal kita ingin mencari nomor ID 10. Nah, langsung keluar di sini. Atau mungkin kita ingin mencari jenis kelamin perempuan. Coba. Perempuan. Oke, langsung kita klik berikut daftar jenis kelamin perempuan dengan nama pelanggannya. Jadi itu saja. Sekarang adalah data pembelian. Kita menggunakan label sebagai untuk sebagai judul dari data pembelian tersebut. Kita menggunakan ikon buku sebagai logo dari halaman data pembelian. Kita menggunakan 2 custom button, sebenarnya 3, dan button ketiga akan muncul ketika kita menekan salah satu dari isi table tersebut gitu lah. Di bawah juga kita menggunakan function pagination gitu. Dan di atas kanan kita menggunakan function searching. Coba bisa kita contohkan dulu. Oke, kita coba cari by ID. Coba tim tolong 90. Nah, maka akan muncul table yang kita cari berdasarkan ID. Coba hapus lagi. Oke. Sebelum kita menambah data pembelian, kita akan mengecek dulu stok barang dari yang akan kita beli. Tuh, misalnya barang E stoknya 6 gitu lah. Oke, kita lanjut lagi ke halaman pembelian untuk menambah stoknya gitu. Barang E, coba barang E. Iya, oke barang E. Nah, harga aslinya sekarang itu 80.000. Coba kita ke 5. Berarti kan 400.000 aturan. 55-in. Ya, 55. Oke, 400.000. Oke. Lanjut, kita coba bayar. Oke. Sudah, kita coba simpan. Tanggal 5. Oke deh. Oke, 5. Kita coba simpan. Nah, maka data yang kita beli akan kerekap dan menambah stok yang kita tambahkan tadi. Karena 6 tadi, sekarang tambah 5 jadi 11 gitu. Oke, kita kembali ke halaman barang. Kita juga memiliki fungsi hapus. Untuk menghapus
tabel apa isi dari tabel tersebut. Coba contohkan. Oke, itu berhasil. Sekarang kita masuk ke function print. Coba di halaman ini kita bisa memprint data pembelian berdasarkan tanggal yang kita mau gitu. Coba dari tanggal berapa, tanggal 1 misalnya, tanggal 1 sampai hari ini gitu. Oke, tampilkan dulu, kita bisa tampilkan. Nah, akan muncul data transaksi pembelian dari tanggal 1 sampai sekarang gitu. Nah, sekarang kita bisa print. Tunggu dulu, oke, loading. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada form penjualan yang dimana ada beberapa navbar dari ID penjualan, ID barang, nama barang, jumlah, harga, terus grand total bayar, terus ada kembalian juga, terus sama tanggal. Terus di sini kita juga bisa slide juga, terus kita ada fitur untuk button tambah sama print. Lalu kita bisa ada beberapa untuk navbar untuk ke halaman berikutnya sampai beberapa halaman yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa ada fitur tambahan yaitu ya ini search ID barang yang kita punya. Lalu misalnya kita ingin barang apa, nanti kita bisa ngetik di sana, lalu kita bisa nampil dari sana. Terus habis itu nah di sini di bagian ini kita juga ada beberapa barang untuk menambahkan barang. Kita ID barangnya apa, nanti tertera di situ ada barang apa juga. Kita bisa di sana juga tertera stok-stok yang tersedia. Lalu kita bisa milih stok yang tersedia, harga barangnya pun juga akan muncul, terus labelnya pun akan muncul juga. Kita juga bisa memilih label berapa. Kita juga ada beberapa untuk PPN, lalu ada juga tanggal pembeliannya pun dicantumkan agar lebih rapi. Lalu setelah habis itu kita bisa menyimpannya. Ya, seperti itu ya guys. Jadi untuk di form barang nanti setelah dari memasukkan input data dari penjualan itu nanti ada masuknya ke ID barang itu. Oke, terima. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari reportnya ya, print dari transaksi penjualan. Nah, di print ini terdapat setup dari tanggalan ya. Kita pengen print dari tanggal berapa ke berapa. Misalkan nih kita mau ngeprint dari tanggal 1 bulan Mei tahun 2025 sampai tanggal 11 bulan Juni tahun 2025. Nah, kita tampilkan. Nah, seperti ini ya untuk penampilan data penjualan ya. Kita bisa print. Nah, ini hasil report dari laporan penjualannya. Seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa ekspor ke file Excel, kita simpan dan kita save datanya. Dan nanti untuk save-save-nya ini masuk langsung ke folder seperti itu. Selanjutnya kita punya button stroke di data penjualan. Dan button stroke sendiri berguna untuk mencetak laporan per transaksi. Coba kita mencetak stroke dari ID penjualan nomor 19. Dalam stroke-nya sendiri kita menggunakan ID transaksi, tanggal, nama barang, jumlah beli, harga satuan, grand total, bayar, dan kembalian. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di data barangnya ada button print. Kita akan menekannya ini untuk memprint laporan dari data barang. Nah, di sini ada ID barang, nama, jenis, stok, harga, dan tanggal. Untuk printnya sendiri kita ada di tombol kiri sebelah kanannya. Nah, ini untuk save. Save itu ada berupa PDF, XML, HTML, dan lain-lain. Oke. Kalau untuk printnya sendiri di sebelah kanannya. Nah, ini untuk print reportnya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lanjut ke button print. Button print sendiri berguna untuk mencetak laporan data pelanggan. Coba pencet. Oke, di dalam laporan pelanggan ini kita ada ID pelanggan, nama pelanggan, telepon, jenis kelamin, dan alamat.